Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa database yang sudah saya buat di aplikasi Pegadmin atau Postgres. Di sini kita nge-create tabelnya, terus dalam isinya tabel itu ada ID pemainnya, terus nama pemain, nomor punggung, asal klub, umur, dan harga pemain. Nah, di sini kita harus ngeran ini dulu. Setelah itu kita insert into pemain. Nah, ini isi dari data tabelnya yaitu terdiri dari nama pemain, terus nomor punggung, asal klub, umur, harga pemain. Terus di sini apa isi dari setiap entitinya. Maaf, maksud ya isi dari setiap atributnya. Setelah itu di sini untuk run semua program yang ada di sini. Saya kali from pemain. Mungkin sekian. Dan ini output awal kalau misalkan kita eh, setelah ngeran semuanya, ini output yang dihasilkannya. Mungkin sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Asteria Wahyu Sari Boru Sinaga dengan NIM 2064. Di sini saya akan menjelaskan implementasi operasi membaca dalam database PostgreSQL menggunakan Python dan library PsychoPG2. Nah, pada bagian ini kita melihat proses awal koneksi antara Python dan database PostgreSQL menggunakan library PsychoPG2. Pertama, kita mengimpor modul, kita mengimpor modul PsychoPG2 beserta komponen error dan SQL untuk menangani kesalahan dan memanipulasi query. Lalu kita masuk ke blok try. Ke blok try ini yang menandakan bahwa kita akan mencoba melakukan koneksi ke database. Di dalamnya fungsi psycho2 titik connect dalam kurung digunakan untuk menghubungkan Python dan database bernama Basda Algo menggunakan kredensial seperti username, password, host, dan port. Jika koneksi berhasil, kita membuat objek kursor yang nantinya digunakan untuk menjalankan perintah SQL seperti insert, update, atau select. Tahapan ini sangat penting sebagai fondasi sebelum kita melakukan operasi manipulasi data di dalam database. Baik, selanjutnya nama saya Sabrina Elintang Kirana dengan NIM akhir 2104. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. Sini ada SQL. Di sini kita membuat sebuah variabel bernama SQL yang berisi perintah SQL untuk mengambil seluruh data dari tabel pemain. Jadi select ini berarti mengambil sebuah kolom dari tabel tersebut. Setelah itu di sini ada cursor execute SQL digunakan untuk menjalankan query yang sudah kita buat tadi. Setelah query dijalankan, hasilnya disimpan di variabel record ini melalui perintah fetch-all. Setelah itu, pada bagian ini, program akan melakukan iterasi untuk setiap baris data yang diambil dari tabel. Setiap baris row berisi beberapa kolom, dan kolom-kolom tersebut diakses menggunakan indeks seperti row 1, row 2, dan seterusnya. Lalu data tersebut ditampilkan ke layar dengan format yang lebih mudah dibaca. Setelah itu, pada bagian ini berfungsi untuk menangkap kesalahan yang memungkinkan terjadi selama koneksi atau eksekusi query ke database. Misalnya, jika koneksi gagal atau query salah, maka pesan error akan muncul di layar. Setelah itu, pada bagian finally akan selalu dijalankan, baik terjadi error maupun tidak. Tujuannya adalah
untuk menutupi koneksi ke database dan memastikan semua resource sudah dilepaskan. Terakhir, program mencetak pesan selesai sebagai tanda bahwa proses sudah berakhir dengan aman. Baik, selanjutnya saya Gavin Yudhistira Mirza dengan 2062 akan menjelaskan di bagian mengubah data. Di sini kita akan import library-nya, terus menyambungkan antara VS Code juga dengan Postgres-nya. Terus di sini kita menginputkan ID yang akan dirubah atau yang akan kita ubah. Terus di sini kita menginputkan apa saja yang akan menjadi data terbarunya, nama pemain baru dan lain-lain. Terus di sini bagian try, ini bagian try-nya ada connection. Untuk di sini kita ngekoneksikan antara Fastly dengan Postgres-nya dengan data yang apa yang sudah kita dibuat di Postgres. Terus di sini kita menjalankan kursor, connection kursor untuk menjalankan data, menyambungkan SQL database dari Postgres dan juga VS Code. Terus di sini kita bakalan masukin menyambungkan antara data yang baru dengan data yang sebelumnya sudah terbuat. Ini bagian di sini execute. Di sini untuk mengeksekusi pergantian antara data yang baru dengan data yang lama. Habis itu di sini ada except. Di sini kalau misalkan ada terjadi error atau tidak terbaca datanya atau lain-lainnya, ini bakalan muncul karena ada sesuatu kesalahan. Terus ini ada finally. Kalau misalkan nanti apa program sudah terjalankan maupun error atau berhasil, itu pasti akan muncul finally. Dan di sini itu gunanya dari cursor close dan connection close itu untuk menutup proses dari pengubahan data. Dan di sini output pengeluarannya kalau misalkan sudah selesai. Perkenalkan, nama saya Asteria Wahyu Pawitra Sari Boru Sinaga dengan NIM 2064. Di sini saya akan menjelaskan contoh implementasi operasi insert atau penambahan dalam database PostgreSQL menggunakan Python dan library Psycho PG2. Pertama, program menerima input um, dan dari pengguna berupa data pemain baru seperti nama pemain, nomor punggung, asal klub baru, umur, harga pemain. Lalu berikutnya adalah data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel pemain melalui perintah SQL insert into pemain. Kita menggunakan parameter persen untuk menjaga keamanan dari SQL injection. Setelah dieksekusi berhasil, perubahan disimpan dengan commit dalam kurung dan program menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Terakhir, koneksi ditutup dengan aman menggunakan block finally. Ini adalah praktik standar dalam pengelolaan database yang efisien dan aman. Di sini, ini yang terakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menghapus data pemain dari tabel. Di sini, bagian mengimpor library ini yang berfungsi untuk menghubungkan Python dan PostgreSQL, serta error untuk menangani kesalahan. ID pemain ini pengguna diminta mengetik ID pemain yang ingin dihapus dari database. Setelah itu, pada bagian ini membuat koneksi ke database PostgreSQL menggunakan informasi seperti user, password, host, port, dan nama database. Setelah itu, pada SQL ini, di sini program menjalankan perintah SQL delete untuk menghapus baris data pada tabel pemain yang memiliki ID pemain sesuai input pengguna.
Setelah itu ada connection commit. Ini setelah data dihapus, perubahan disimpan permanen seperti dengan commit. Lalu program menampilkan pesan bahwa penghapus berhasil. Setelah itu bagian ini digunakan untuk menangkap kesalahan yang mungkin terjadi saat program dijalankan. Misalnya koneksi gagal, query salah, atau ID tidak ditemukan. Bagian in, Pada bagian ini selalu dijalankan, baik ada error maupun tidak. Tujuannya adalah menutup cursor dan koneksi ke database agar tidak ada sumber daya research yang terbuka terus-menerus. Setelah koneksi ditutup, program menampilkan pesan bahwa koneksi ke PostgreSQL sudah diputuskan dengan aman.